Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rosi di STP Channel. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, spesial yang ada di negeri sana gitu ya. Penasaran kan siapa orangnya? Kita sambut ya. Selamat siang, Ervin. Selamat siang, Bu. Ervin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalan dulu ya, karena penonton di sini belum tahu nih Ervin itu siapa. Pakai bahasa Indonesia aja ya, Bu. Ya, boleh. Silahkan Ervin. Baik, nama saya Ervin Wahyuni, asal dari Desa Cinta Asih, kelahiran 17 Maret 98. Ya. Lulusan Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Talaga. Lulusan Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Talaga. Sekarang ada di Taiwan. Ada di Taiwan. Ervin ikut program pemagangan di Taiwan ya? Ya. Iya. Nah, kita penasaran nih Ervin di Taiwan itu seperti apa, tapi sebelum itu kita ingin tahu proses untuk menuju ke Taiwan itu seperti apa. Boleh diceritakan Ervin ya? Boleh, Bu. Ya, silahkan Ervin. Prosesnya itu pertama kita pelatihan bahasa sambil mengurus administrasi, macam surat-surat kayak STK, paspor, terus visa, dan lain-lain. Pembelajaran bahasa maksimal itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan untuk pelatihan bahasa yang pertama ya? Ya, pelatihan fisik rata-rata 1 bulan. Fisik 1 bulan, kalau boleh tahu fisiknya itu apa aja, Pin? Ya, semacam kita lari. Ya. Lari terus angkat beban. Ya. Terus apa lagi, Pin? Kayak ada biasa pula kayak senam-senam kan di sana. Nanti di LPK ada pelatihan khusus. Ada pelatihan khusus gitu ya. Selain bahasa itu ada pelatihan fisik juga gitu ya. Nah, ada pelatihan program kerja juga kayak semacam kita. Kalau yang belum pengalaman bawa profil nanti diajari. Oh, nanti diajarin gitu. Jadi ada pengalaman kerja juga sebelum berangkat ke Taiwannya gitu ya. Yang pengen bisa ngelas kayak gerinda, pegang-pegang mesin nanti ada juga alatnya. Tapi tergantung LPK-nya, ada yang menyediakan atau enggak. Oh, ada yang menyediakan atau enggak gitu ya, kembali ke LPK-nya gitu ya. Terus selain itu apalagi prosesnya, Pin? Tadi bahasa yang pertama pelatihan fisik, ada pelatihan kerja juga gitu ya. Kemudian apalagi, Pin? Kalau saya cuma itu, Bu. Oh, cuman itu. Nah, ketika ingin mengikuti program magang ini kan tentu Ervin ada kriteria ya yang harus dicapai. Ya. Apa aja nih kriterianya? Yang pertama itu umurnya itu maksimal 20 tahun. Maksimal 20 atau minimal? Maksimal, Bu. Oh, maksimal umur 20 tahun. Ke atas. Ya, kemudian? Udah 20 tahun sampai sini. Ya. Terus maksimal kita keterima di sini itu sekitar batas maksimalnya, Ibu. Kalau laki-laki itu sekitar umur 35 tahun. Oh, laki-laki 35 perempuan tahun. Usia 30. Ya. Berarti usia dari mulai 20 tahun sampai maksimal 30 atau 35 tahun ya? Ya. Nah, terus kemudian selain usia? Tinggi badan. Tinggi badan biasanya berapa? Laki-laki minimal 170. 170. Kalau untuk perempuan? Itu supaya lebih. Perempuan 165. Oh, perempuan 165 gitu ya. Tinggi. Kalau untuk mata nih biasanya suka bertanya gitu ya, banyak yang bertanya apakah minus itu boleh ataukah tidak boleh sama sekali? Minus kadang ada juga yang bisa masuk, ada yang juga ada yang tidak bisa. Tapi tergantung pabriknya itu kan. Oh, tergantung pabriknya. Kita di sini kerja sesuai diri kita. Kadang-kadang pabrik ada yang nerima, ada yang enggak. Iya. Terus kemudian selain itu apa lagi kriterianya?
jelas kalau sehat itu harus sehat ya. Ya. Apalagi sekarang lagi masa COVID. Iya, lagi musim Kemudian COVID. kesiapan mental, Iya, kemampuan beradaptasi. ya. Kalau bahasa itu minimal harus ada levelnya nggak? Misalkan kalau apa namanya Korea itu ada topik berapa misalkan gitu ya. Nah kalau untuk Taiwan itu apa ukurannya sampai bisa apa gitu? Sampai bisa. Kalau yang saya alamin ya Bu, Ya, dari pembelajaran sampai sini itu kadang-kadang ada yang berbeda sedikit. Kita di pelajaran kadang bahasanya A, tapi Iya. ini beda, tapi sama arti. ya. Minimal Maka mungkin kayak kita percakapan. bahasa Inggris. Ya, hampir sama kalau proses kayak pembelajaran itu hampir sama kayak bahasa Inggris. Oh, hampir sama kayak bahasa Inggris. Minimal percakapan Ya. sudah bisa, mungkin menulis juga ya. Kalau menulis nggak terlalu di sini Bu. Oh, enggak. Minimal kita bisa back. Oh, percakapan ya? Kapan? Kalau tulisan di sini enggak. Oh, enggak. Nah, kalau misalkan sudah nih kursus bahasa gitu ya, kriteria juga Ya. mencapai gitu ya dengan yang diminta, kemudian juga tadi tes fisiknya juga lolos. Nah, selanjutnya apa prosesnya, Pin? Proses di Indonesianya Bu. Iya, tahapannya tuh kan berapa lama sih, Erpin tuh 1 bulan ya? Aku 1 bulan Bu. 1 bulan. Kalau 1 bulan itu dibilang cepat. Iya, kalau paling lama tuh bisa sampai berapa bulan? Paling lama bisa sampai 6 bulan. Oh, bisa sampai 6 bulan. Nah, itu tuh selama proses itu mungkin yang difokuskan itu bahasa dan fisiknya ya. Ya, bahasa sama fisik. Iya, bahasa sama fisik. Tetapi kalau misalkan sudah lulus tahapan itu, berarti bisa lanjut ke proses penerbangan mungkin ya. Ya, proses penerbangan. Proses penerbangan gitu ya. Kalau untuk pemilihan pabrik nih, pemilihan pabrik itu ditentukan oleh LPK atau seperti apa, Pin? Pabriknya yang memilih kita Ibu. Kita kan buatnya pabrik dari pabrik kita ke LPK. Nah, Iya. ditawarin sama LPK orang ini, orang ini, orang ini. Nah, pabrik nanti yang nentuin pabrik di sini. Mau ini, nanti dipanggil. Iya. Orang-orang tersebut dipanggil, dites, bahasanya dites. Baru kalau misalkan pabrik tertarik, kita langsung tanda tangan. Oh, langsung tanda tangan gitu ya. Nah, di proses tanda tangan itu kan berarti ada MOU-nya itu kontrak ya, Pin ya? Ya. Nah, kontrak itu berapa lama, Pin? Kontrak awal di sini sekitar 3 tahun, Ibu. 3 tahun itu di awal memang kontraknya sudah 3 tahun gitu. Ya, sudah 3 tahun. Maksimal di sini kita bisa tinggal, bisa bekerja itu sekarang nambah lagi. Dulunya cuma 10 tahun, sekarang nambah 4 tahun jadi 14 tahun. Oh, maksimal bisa sampai 14 tahun gitu ya. Di PT yang sama. Pabrik yang sama. Oh, pabrik yang sama. Bisa pindah juga bisa. Bisa pindah juga gitu ya. Tapi Ibu lupa tadi ketika proses itu kan berarti ada pembiayaan. Pembiayaan itu bisa mencapai berapa sampai Erpin berangkat ke Taiwan? Sekitar saya habis semuanya ya, kalau sama pengeluaran semuanya sekitar 45 sampai 50-an. 45 juta sampai 50 juta. Tapi itu dicicil kan ya? Buat biaya ke sini itu sekitar 40 itu kan, itu sekitar 10 jutanya buat berangkat pulang pergi kan saya. Iya. Pak LPK-nya itu di Jawa Timur. Iya. Itu dicicil dari proses kita di LPK sampai berangkat ya? Iya, Ibu. Iya, gitu ya. Dicicil. Nah, itu. Kemudian apalagi sih yang dipersiapkan ketika dalam proses itu? Cukup itu aja? Cukup itu Bu. Yang penting kita bahasanya bisa cepat. Bisa Paham, cepat bisa cepat paham. Ya, gitu ya. Kalau semakin cepat kita paham, berarti semakin cepat juga kita berangkat gitu ya. Ya, peluang kita buat berangkat makin gede. Makin gede. Tetapi terjamin nggak, maksudnya ketika misalkan kita sudah lulus di LPK, kita terjamin nggak sih dapat kerja di sana gitu? Terjamin ya Bu. Terjamin. Sendiri yang ngelakuin. Amin. Kan biasanya ada juga ya yang mungkin di beberapa negara gitu atau program magang yang lain
ketika kita sudah lulus pun belum tentu kita dapat pekerjaannya gitu. Itu kan kalau misalkan yang seperti itu kita daerahnya itu daerah Jepang sama Korea. Itu kan kita yang nyari pekerjaan sendiri. Iya. Tapi di sini kita kan dibantu sama agensi. Dibantu sama agensi, jadi sudah terjamin bisa kerja gitu ya. Bisa kerja terjamin. Nah itu gitu. Tapi Pin tadi biaya 45 juta itu berarti ada apa sih? Itu masuk ke LPK berarti ya? Ya masuk ke LPK sekitar 40 Ibu. Iya, berarti itu masuk ke LPK. Ini itu sekitar 40. Iya, iya. Nah, terus berarti Erpin itu tergolong cepat gitu ya, bisa langsung ke Taiwan gitu dengan proses 1 bulan, bisa mengejar bahasanya gitu ya. Nah itu, tapi Ibu ingin tahu setelah di Taiwan itu seperti apa Pin gitu, apakah Erpin itu seperti yang orang-orang bicarakan, suka dukanya, banyak sukanya, atau ternyata sebaliknya gitu ya. Kadang kan teman-teman di sini ketika ingin ke luar negeri itu takut inilah, takut itu gitu ya. Biasanya kan seperti itu gitu. Kalau di sini itu kayak gimana ya? Sukanya itu kadang kalau kita mau kemana-mana itu orang-orang di sini itu baik gitu. Iya. Kalau misalkan kita belum paham cara jual beli, orang di sini itu nggak bakalan bohong gitu. Iya. Kalau misalkan kita beli harganya segitu ya udah segitu. Meskipun kemampuan bahasa kita kurang. Iya. Kembaliannya ya itu kembaliannya. Jadi nggak bakalan dimanfaatkan ya? Iya, dimanfaatkan. Iya. Nah, apa namanya? Ketika sudah di Taiwan, Erpin langsung bekerja atau ada semacam pelatihan dulu di sana atau seperti Training, apa? ada semacam training sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan training, tetapi itu upah sudah diterima ya? Udah ada. Oh, udah ada gitu ya. Cuma di training dulu 2 bulan, mungkin pelatihan sesuai dengan bidang yang digarap di sana ya? Ya, sesuai yang ditempatkan di sini, Bu. Sesuai ditempatkan di sana. Setelah training 2 bulan kemudian? Udah, kita dilepas kerja. Oh, lepas kerja. Nah, Erpin teh sebagai operator di sini pabrik Taiwan, pabrik peleburan. Pabrik peleburan besi ya? Iya. Iya, di Taiwan di peleburan besi. Sehari itu bisa 8 jam sampai 12 jam. Sampai 12 jam. Pekerjaannya mungkin hampir sama dengan di sini 8 jam ya? Ya, sama. Cuman di sini kan kadang kita hari Sabtu atau Minggu itu nggak libur. Oh gitu. Tergantung orderan. Tergantung orderan. Oh gitu. Kalau orderannya semakin banyak berarti semakin minim kesempatan untuk libur ya? Itu. Bekerja lebih dari 12 jam. Oh gitu, iya iya. Tapi kan kalau 12 jam itu hitungannya sudah lembur ya? Sudah. Sudah lembur gitu. Di sana tinggal di mes dari perusahaan? Ya. Dikasih mes dari perusahaan, dikasih makan 3 kali sehari. Berarti gaji itu utuh ya, Pin? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena makan sudah dijamin juga. Iya. Iya kan? Nah gitu. Paling potong mes doang. Kalau mes bayar? Ya. Ibu tahu kalau orang Cina nggak ada yang mau rugi. Siapa juga yang mau rugi ya? Iya. Mes tuh bayarnya berapa, Pin? Sekitar 2.500 kali 2.500 sekitar 2.500.000 satu bulan. 2 jutaan sebulan? Ya. Oh iya, sebulan 2 juta mah hampir sama kayak di mana ya? Di Bandung juga ya? Jakarta, daerah Jakarta deh. Kalau di Bandung mungkin masih sejutaan ya. Udah kalau daerah Bandung. Gitu. Tapi kan makannya utuh gitu ya, udah dikasih gitu ya, Pin. Ya. Gitu. Tapi itu juga kan tergantung kebijakan dari pabrik. Kadang-kadang tidak yang kita. Oh, gimana pabriknya ya? Kalau untuk kebijakan itu gitu ya. Nah itu jadi. Ada yang kita dikasih makan tapi kita yang bayar sendiri. Oh ada kayak gitu. Ya. Oh berarti kembali ke pabriknya gitu ya. Ya, nah setelah tadi training 2 bulan di sana, terus dilepas kerja, berarti selama 4 tahun itu Erpin di sana gitu ya. Kalau pulang mah mungkin susah lagi gitu ya. Susah. Susah lagi gitu.
Tetapi kalau untuk proses karir, Pin, kira-kira bisa, maksudnya gini loh, kalau awal tuh kan biasanya operator misalnya gitu ya. Ya. Nah setelah berapa tahun kita bekerja itu ada kemungkinan nggak untuk naik apa ya pangkat gitu istilahnya dari operator jadi apa misalkan bisa seperti itu karirnya atau seperti apa kalau di sana? Kita harus jadi orang sini dulu Ibu, kalau pengen seperti itu. Oh gitu? Iya. Berapa lama pun kita kerja di sini, kalau misalkan kita ya. nggak ada Ibu. Kita di sini kerja ya, kalau misalkan di posisi itu mau berapa lama pun juga ya udah di situ. Oh gitu. Jadi untuk proses Tapi kalau karir. tapi kalau masalah naikkan gaji itu bisa nego lagi. Oh bisa. Ditawarin lagi, ngomongin lagi sama. Oh, tapi kalau untuk proses karirnya nggak bisa kecuali kita orang sana gitu ya pindah ya? Ya, pindah keluarga negaraan. Oh gitu, iya. Nah itu jadi selama 4 tahun itu nanti mau diperpanjang boleh, kalau mau pulang pun ya boleh juga gitu ya. Nah itu kemudian pulang atau balik lagi ke sini itu kita bisa ambil cuti sebulan. Oh bisa ambil cuti sebulan? Ya. Oh bisa gitu ya. Nanti berangkat lagi ke sana gitu ya. Ya. Tapi resikonya kan sekarang, apalagi sekarang ya COVID. Syukur kalau kita pulang sebulan sehat-sehat, gitu kan? Iya. Teknologi di sini kan canggih Ibu. Iya sih. Nanti takutnya juga kita ya amit-amit gitu ya. Terus juga nanti di Meskipun sana kita udah kontrak ngambil cuti, pulang lagi ke sini keterima corona, ya udah dipulangin. Kontraknya gitu. Ya mending cari aman lah ya untuk sekarang. Iya. Udah aja dia di sini. Iya, udah aja di sana gitu ya. Atau di sana juga kan apa namanya lagi ibadah juga kan kerja ya. Di sini juga kalau menurut saya ya Ibu, kayak di Indonesia aja. Hampir sama. Bisa. Banyak kan orang Indonesia di sini dari populasi orang sini. Oh, kebanyakannya. Iya. Gitu. Jadi hampir sama aja seperti di Indonesia gitu ya. Terus, tapi apa sih Pin yang paling apa ya Erwin tuh merasa sulit di sana itu misalkan kan tadi suka gitu ya. Dukanya tuh apa sih sebetulnya selain kan tadi jelas kita paling awal tuh harus adaptasi ya. Ya. Kesulitan nggak? Dukanya malah ada lah Ibu, kalau duka mah pasti ada. Iya, pasti ada karena jauh juga dari orang tua ya. Iya. Kesulitan adaptasi nggak Pin di sana? Kalau saya enggak. Enggak. Banyak kan nggak banyak yang sulit adaptasi. Bisa beradaptasi dengan mudah gitu ya. Oke, ya. Iya, gitu. Paling itu sama cuaca aja Bu. Cuacanya? Ini kan 4 musim Bu. 4 musim ya, iya. 4 musim. Nanti balik ke Indonesia beda lagi. Paling bisa adaptasinya itu di cuaca aja. Oh, di sekarang cuaca aja. Dingin. Oh gitu. Tapi kalau untuk selebihnya mah bisa beradaptasi ya? Iya. Bisa gitu. Kalau punten ya Pin pengalaman teman yang di Jepang gitu. Kan Bu agak susah kalau Jumatan sana ya kalau di sana. Ya. Kalau di Jepang gitu karena memang ya tempat beribadah juga kan tidak banyak gitu. Ya. Kalau di sana itu gimana Pin? Alhamdulillah kebetulan saya ada posisi kotanya itu dekat sama ibu kota gitu. Oh iya. Jadi posisi masjid itu ada di ibu kota. Kita kalau misalkan mau Jumatan tinggal naik kereta. Oh tinggal naik kereta. Ya paling sekitar 15 menitan udah nyampe. Oh 15 menit udah nyampe? Ya ibu kota. Gitu ya. Apa namanya untuk sholat Jumat gitu gampang. Berarti waktunya maksudnya kalau Jepang tuh kan mengikuti ini ya. Iya. Tapi kan kita tergantung juga Bu. Kalau kita masuk kerjanya masuk malam. Ya itu bisa. Pagi nggak bisa. Oh gitu. Iya. Tapi mayoritasnya Muslim atau apa sih kalau Taiwan tuh? Buddha. Oh Buddha. Iya Buddha ya. Buddha. Iya. Ya jelas tadi apa namanya suka duka itu pasti ada gitu ya, tapi mudah-mudahan dukanya itu tertutupi oleh sukanya gitu ya. Jadi tadi dari mulai proses Erwin sampaikan
Ada bahasa, ada fisik juga, kemudian ada pelatihan kerja ya tadi tuh ya. Itu kemudian setelah di Taiwannya training 2 bulan, kemudian dilepas kerja gitu ya. Itu selanjutnya apa sih kiat-kiatnya ketika bukan ibu sih, teman-teman ingin gitu mengikuti jejak Erpin ke Taiwan? Apa yang harus dipersiapkan gitu? Yang pertama kita harus siapkan mental dulu. Ya. Mental, soalnya kita mau ninggalin keluarga, jauh kerja, jauh merantau. Ya. Dan yang kedua kita harus siap seperti semacam materi lah, ibaratnya keuangan kita. Keuangan. Ya, keuangan. Ya. Harusnya. Terus kita juga harus siapkan kayak visi kita supaya tidak loyo. Iya. Ini kan kita kerja nggak gampang gitu. Yang apalagi yang belum ada pengalaman kerja. Iya. Maksudnya pas kerja di sini capek, dihajar 12 jam langsung ambruk. Jangan sampai seperti itu gitu, makanya perlu persiapan fisik juga ya. Jadi kan nanti pandangan orang sini itu kayak gimana? Iya. Mental tuh kita dulu. Iya. Mental tuh bukan hanya ketika kita jauh dari orang tua ya, tapi tentunya ketika kita beradaptasi dengan teman-teman dari luar negara, ya kan ya? Ya. Karena beda, kita ketemunya bukan sama orang Sunda lagi ya. Bukan. Gitu kan? Orang Jawa, orang Thailand, orang Filipina. Iya. Tentu dengan berbeda-beda budaya gitu kan ya? Iya. Kita kerja di orang lain berarti ngikutin aturan mereka. Itu kan bagian dari kita harus mempersiapkan mental juga untuk hal tersebut gitu ya. Kalau yang manisnya makan semua orang juga siap ya Pin ya? Iya Bu. Tapi ketika kita misalkan ditegur atau tidak satu pemikiran dengan tim kita, kan itu juga harus jadi pemikiran ya kan ya? Pemikiran bagi diri kita sendiri. Iya betul. Masa sih kita ditegur satu kali pundung gitu istilahnya ya? Iya. Nah itu lemah lah itu. Makanya persiapan mental tuh harus betul-betul gitu. Jadi kan kadang kita mikirnya apa ya? Mungkin dari sebagian orang, keluar negeri gajinya besar, tapi kan padahal tuntutannya juga ya sesuai ya Pin ya? Sesuai Bu, alhamdulillah sesuai. Jadi penghasilan sekian dengan tuntutan itu ya sebanding ya Pin ya? Apalagi kan kita kalau misalkan kayak kerja sampingan, kayak endorse, ya. Jual baju. Pin sekarang wirausaha juga? Ya, sambil itu. Oh sambil di sana. Ya. Bagus juga. Apa sih Pin motivasinya? Maksudnya mengelola waktunya tuh sudah 12 jam bekerja gitu ya. Wirausaha juga kan luar biasa gitu. Alhamdulillah Ibu. Wirausaha apa Pin kalau boleh tahu? Ya kayak jualan kaos, endorse kaos, gitu. Udah berapa lama Pin? Ya semenjak di sini aja Bu, sekitar 6 bulanan ya. Oh 6 bulanan. Iya. Artis juga nih kayaknya. Selebgram ya. Boleh nanti cek apa IG-nya atau apa Pin? Janganlah Bu. Nanti siapa tahu pulang-pulang ke Indonesia di endorse juga ya. Amin. Amin gitu ya. Ya selagi masih muda orangnya Pin ya. Ya. Lebih banyak lakukan hal-hal yang positif. Ya, iya betul, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan hal-hal yang positif gitu ya. Itu gitu. Tadi ya kiat-kiatnya mental harus bisa beradaptasi gitu ya. Ya finansial tentu itu faktor pendukung juga dari keluarga gitu ya. Itu juga gitu. Kasih semangat dong ke adik-adiknya yang ingin ke luar negeri juga. Boleh, biasanya kalau sama ibu tuh udah bosen Pin, jadi maunya sama kakak-kakaknya gitu ya. Ya udah. Ya. Ni hao, Titi, Mimi. Gimana? Xiao yo. 不过你要
Cuci, Jelai, Taiwan, Ochayo. Translate Pin. Adik-adik, adik-adik, kalau yang ada yang mau kesini semangat, jangan pernah menyerah. Kalian harus semangat, buat mimpi kalian kerja. Ditunggu sama kakak Ervin di sana gitu ya. Ya, Iya gitu. Jadi semangat buat adik-adik yang ingin ke Taiwan juga mengikuti jejak Ervin boleh. Kalau misalkan ingin tanya-tanya boleh Pin? boleh. Adik-adiknya? Boleh ya. Boleh. Nanti bisa hubungi Ervin atau via ibu boleh juga gitu ya. Biar semakin jelas kan informasinya ya. Iya Bu, ya. Ya, itu sebetulnya hanya sedikit gambaran untuk teman-teman ketika ingin mengikuti magang ke Taiwan gitu ya, Pin ya? Iya Bu. Nah, iya. Oh ya, Pin, tadi Ibu lupa menanyakan, kalau boleh tahu nih, kita kan penasaran. Penghasilan Ervin selama kerja di Taiwan itu berapa sih kalau boleh tahu? Penghasilan kerja di sini itu tergantung pabriknya Ibu. Kadang ada yang pabriknya itu ngasih gaji itu 1 bulan sekali. Ya, Kadang ada yang ngasih 1 bulan 2 kali. ya. Nah, pabrik saya itu maksudnya per 1 bulan 2 kali. Jadi 2 minggu 1 kali gaji. Oh, 1 bulan tuh 2 kali? Ya. Ya. Gaji umumnya itu 12 juta. Berapa, Pin? Gaji umumnya itu 12 juta Ibu. Sekitar 23.000 NT. Oh, berarti kalau dirupiahkan itu 12 jutaan. Ya. Berarti dalam sebulan itu bisa 24 juta dong. Ya, bisa lebih. Bisa lebih. Mungkin ada uang lembur juga kan ya? Ya, ada uang lembur juga. Uang lembur juga itu rata-rata memang UMR-nya segitu atau tergantung pabriknya, Pin? UMR-nya semua rata segitu Ibu. Oh, UMR-nya rata semua segitu. Ya. Berarti berapa kali lipat daripada di sini ya? Ya, seperti itu lagi. 3 kali lipat kayaknya deh. Belum kalau kita pintar-pintar cari uang bikin usaha di sini. Iya. Bisa Maka lebih kita nyari kalau kita punya sosial media terus followernya banyak, Iya, kita bisa endorse. bisa lebih daripada itu gitu ya. Lebih dari tadi. Luar biasa. Jadi modal tadi 45 juta juga sudah tergantikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Mudah-mudahan rezekinya juga penuh berkah ya. Amin. Iya, amin. Ditabung cina buat nanti pulang ke sini berwirausaha. Iya. Iya. Pin, terakhir dong boleh promosiin channel kami STP Channel gitu ya. Siapa tahu nanti terkenal juga di Taiwan. Silahkan Pin. Ya, buat semuanya jangan lupa tonton channel STP. STP. Iya. Channel STP, jangan lupa like, comment, dan share. Iya. Dan juga lupa subscribe. Ya. Subscribe juga Karena ya. subscribe itu gratis. Betul ya. Oke, makasih ya Pin untuk bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Amin. Ya, Ibu pamit ya Pin ya. Ya, makasih banyak Ervin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Taiken. Ya, Ibu nggak bisa balasnya Pin. Ya, dadah. Ya.